Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang angka penting dan pengukuran. Yang pertama kita bahas mengenai angka penting. Perhatikan angkanya 25,5. Pada angka 25,5 terdapat 3 angka penting karena semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Yang kedua, pada angka 405 itu juga terdapat 3 angka penting walaupun ada 0 di tengahnya. Karena angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Yang selanjutnya 12,70. Nah, pada angka itu terdapat 4 angka penting. Karena angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang angka tanda desimal adalah angka penting. Jadi nolnya ini juga dihitung sebagai angka penting karena angka 7 merupakan angka bukan 0. Kemudian pada angka 0,012 itu hanya terdapat 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Karena angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan angka penting. Yang terakhir, contohnya pada angka 500 itu terdapat 3 angka penting. Nah, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Nah, contohnya kan 500,0. Jadi terdapat 3 angka. Selanjutnya notasi eksponen. Pada angka 300 juta dapat kita tuliskan dalam bentuk notasi eksponennya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, caranya ini tidak dihitung dari jumlah nolnya, tapi tempat komanya. Jadi misalkan 300 juta. Nah, komanya ini kan terdapat di belakang. Kita geser ke belakang angka 3. Nah, langkah yang kita tempuh ke pergeseran sampai ke belakang angka 3 itu terdapat 8 langkah. Nah, karena bergeser ke kiri maka pangkatnya positif, jadi 3 kali 10 pangkat 8. Contoh kedua pada angka 12 juta. Nah, kan komanya ada di belakang, kita geser sampai ke belakang angka 1. Nah, pergeserannya itu terdapat 7 langkah, makanya hordenya 10 pangkat 7. Jadi notasi eksponennya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat 7. Nah, bagaimana dengan angka 0,000000025? Nah, komanya kan ada di belakang 0. Kita geser komanya sampai berada di belakang angka 2. Nah, kita geser sebanyak 6 langkah ke kanan. Nah, kalau digeser ke kanan jadi pangkatnya, makanya penulisan notasi eksponennya 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Misalnya kita ingin menambahkan 15,43 ditambah 23,3. Nah, pada angka 15,43 terdapat 2 angka taksiran, yaitu 4 dan 3. Sedangkan pada angka 23,3 terdapat 1 angka taksiran. Kita jumlahkan, kita dapatkan hasil 38,73. Nah, aturan penulisan hasil penjumlahannya hanya dibolehkan mengandung 1 angka taksiran. Makanya 38,73 kita bulatkan menjadi 38,7. Aturan perkalian dan pembagian angka penting. Contohnya 34,63 kita kalikan dengan 3,27. Pada angka 34,63 terdapat 4 angka penting. Dan angka 3,27 terdapat 3 angka penting. Kita kalikan, kita dapatkan hasilnya 113,2401. Nah, aturan penulisan perkaliannya hanya dapat mengandung angka penting yang paling sedikit dari komponen perkalian.
Nah, karena pada komponen perkaliannya yang paling sedikit adalah 3 angka penting, maka penulisan hasil perkaliannya kita tuliskan juga mengandung 3 angka penting. Jadi angkanya kita bulatkan, kita dapatkan 113. Materi selanjutnya mengenai alat ukur. Contohnya mistar. Mistar merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, skala terkecil mistar yaitu 1/10 cm. Ini didapatkan dari kan pada mistar itu skala yang kita gunakan cm. Nah, pada skala 1 sampai 2 cm terdapat 10 skala. Makanya 1 dibagi 10 cm sama dengan 0,1 cm atau 1 mm. Nah, penelitiannya ini kita hitung dari 1/2 dikali skala terkecil. Karena skala terkecilnya 1, kita bagi 2, kita dapatkan ketelitiannya 0,5 mm. Alat ukur selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam cincin, tinggi tabung, dan diameter bola. Skala terkecil jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm dengan ketelitian 0,05 mm atau 0,005 cm. Hasil pengukuran jangka sorong didapatkan dari penjumlahan skala tetap dan skala nonius. Berikut ini simak cara pembacaan skala pada jangka sorong. Cara pembacaan skala jangka sorong. Jadi yang di atas ini merupakan skala utama atau skala tetap, dan yang bagian bawah ini merupakan skala nonius. Nah, menentukan skala utamanya kita lihat 0 pada angka nonius berada di mana. Nah, di sini kita lihat sebelum angka 1 berarti skala utamanya atau skala tetapnya 0,9. Nah, jadi skala utamanya 0,9, dan untuk menentukan skala noniusnya kita lihat yang garis mana yang berimpitan antara skala nonius dan skala utama. Nah, kita lihat di sini yang berimpitan adalah pada angka 5. Nah, makanya skala noniusnya ditambah 5 dikali 0,01. 0,9 ditambah 0,05. Jadi hasil pengukurannya yaitu 0,95. Selanjutnya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal plat logam dan diameter bola. Skala terkecilnya yaitu 0,01 mm dengan ketelitian 0,05 mm. Berikut ini simak cara pembacaan skala pada mikrometer sekrup. Untuk pembacaan skala pada mikrometer sekrup, skala yang berada pada garis horizontal ini merupakan skala tetapnya, dan garis vertikal ini merupakan skala noniusnya. Nah, kita lihat pada skala tetap sampai di titik sini 4,5. Nah, jadi skala tetapnya 4,5. Nah, skala tetap ini dilihat dari tepat sebelum garis potongan garis vertikalnya. Nah, untuk skala nonius kita lihat garis mana yang berimpitan antara garis horizontal dengan yang vertikal. Nah, pada gambar ini yang berimpitan yaitu pada skala 15. Jadi skala noniusnya 0,01 dikali 15 menjadi 0,15. Jumlahkan skala tetap dan skala nonius, kita dapatkan hasil pengukuran 4,65 mm. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.